semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang bertemu lagi bersama Kak Cindy. Sekarang kita mau beribadah online. Adik-adik sudah siap? Sekarang kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini saya dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sekarang saya mau bernyanyi, memuji Tuhan. Berkati saya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau lihat dong tangannya. Ada berapa ya kita punya tangan? Ada dua. Coba angkat yang tinggi tangannya adik-adik. Ada 5 loh jarinya. Nah, tangan kita sehat ya? Bisa bergerak. Siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik memberikan kita tangan untuk dapat dipakai. Untuk apa ya adik-adik? Untuk makan. Untuk memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Coba adik-adik tepuk tangan. Bunyi nggak? Nah, semua Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi boleh nggak kalau tangannya kita pakai untuk pukul-pukul? Tidak boleh, ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu buah lagu, Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Selain tangan, Tuhan Yesus juga memberikan kita 2 buah kaki. 2 buah kaki. Mana adik-adik? Coba. Kita bisa loncat. Kita bisa jinjit. Nah, kita harus berterima kasih sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kaki yang sehat. Sehingga kita bisa berjalan pagi. Bisa naik sepeda. Kita bisa bermain bola. Nah, kaki kita tidak boleh digunakan untuk menendang binatang, menendang barang, tidak boleh. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kaki juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyikan satu buah lagu, Kedua Kakiku. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. 2 kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus.
Ada lagi loh yang Tuhan berikan buat kita. Adik-adik sekarang coba merem. Gelap ya. Coba adik-adik buka. Terang. Ini namanya mata. Mata. Ada berapa adik-adik? 2. Tuhan memberikan kita mata untuk melihat. Melihat hal-hal yang baik. Nah, mata kita harus kita rawat dengan makan makanan yang sehat. Sekarang kita nyanyikan satu buah lagu, Terima Kasih Tuhan untuk Mataku. Makasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik, kiri kanan klingklong, buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik, kiri kanan klingklong, buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Stefani. Adik-adik sudah siap mendengar cerita? Kita nyanyikan, Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi dengan Kak Stefani. Sama Yugo juga dong, Kak. Oh iya, ada Yugo juga. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat sekolah minggu online. Sebentar, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan baik. Tolong juga Kak Stefani yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak, Yugo mau cerita ya? Loh, kok jadi kamu yang cerita, Yugo? Ya sudah, kamu mau cerita apa? Waktu itu, si Udin dan Badu main lempar bola dan kena kaca sampai pecah. Lalu, Yugo mau coba beresin kaca yang pecah, Kak. Tapi tiba-tiba tangan Yugo berdarah kena pecahan kaca. Sakit, Kak. Tidak enak. Kemudian, Mama obatin tangan Yugo sampai sembuh. Wah, tangan kamu pernah sakit ya, Yugo? Apakah tangan adik-adik di rumah juga pernah sakit? Jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Di Alkitab juga ada cerita tentang bapak yang sakit tangan kanannya. Suatu hari, bapak yang sakit tangannya itu pergi ke gereja. Di sana ada Tuhan Yesus yang sedang bercerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu kalau bapak itu sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus meminta bapak itu untuk maju ke depan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bapak itu sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Iya, Kak. Yugo juga berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Yugo senang memiliki tangan yang sehat. Wah, bagus Yugo. Kalau adik-adik di rumah, biasanya tangannya dipakai untuk apa?
Ya, betul. Untuk tepuk tangan, untuk makan, untuk main, membantu mama dan papa. Apakah boleh tangannya dipakai untuk memukul? Ya, benar. Tidak boleh adik-adik. Kakak, Yogo pernah melihat bapak-bapak di depan rumah. Jalannya pakai tongkat, tapi matanya merem. Yogo kasihan melihatnya, Kak. Yugo, itu namanya orang buta. Apakah adik-adik pernah melihat orang buta? Orang buta itu tidak bisa melihat. Di Alkitab juga ada cerita tentang bapak yang buta. Namanya Bapak Bartimeus. Karena tidak bisa melihat, Bapak Bartimeus duduk meminta-minta di pinggir jalan. Suatu hari, Bapak Bartimeus mendengar kalau Tuhan Yesus lewat jalan itu. Kemudian, Bapak Bartimeus memanggil Tuhan Yesus sambil berteriak, "Tuhan Yesus, kasihani aku!" Walaupun orang banyak menyuruh Bapak Bartimeus untuk diam, tapi Bapak Bartimeus tidak menyerah untuk memanggil Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya memanggil Bapak Bartimeus. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kak, Yogo senang deh punya mata yang sehat. Wah, bagus Yugo. Nah, Yugo dan adik-adik di rumah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita mata yang sehat. Tapi jangan dipakai untuk nonton dan main game terlalu lama ya. Nanti matanya bisa sakit. Kak, kemarin Yogo bermain bola dengan Mateo. Tapi Mateo jatuh dan kakinya sakit. Mateo jadi sedih, Kak, karena tidak bisa main bola lagi. Wah, kasihan sekali Mateo. Kita doakan ya, semoga Mateo cepat sembuh. Nah, seperti kaki Mateo yang sakit, di Alkitab juga ada cerita seorang bapak yang kakinya sakit. Tapi bukan karena jatuh akibat main bola. Tapi kaki bapak ini sudah lama sekali tidak bisa digerakkan. Bapak ini hanya bisa tiduran di samping kolam. Di sekitar kolam itu banyak orang sakit. Mereka menunggu air kolam itu bergoncang. Karena jika kolam itu bergoncang, maka orang sakit yang pertama masuk ke kolam itu menjadi sembuh. Tapi sayangnya bapak itu tidak dapat berjalan masuk ke kolam. Suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kolam itu dan menemui bapak yang sakit kakinya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh bapak itu berdiri dan berjalan. Bapak itu percaya dan sembuh. Dia sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus hebat ya, Kak. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yogo jadi bersyukur karena memiliki kaki yang sehat. Bisa jalan-jalan, lompat-lompat, dan lari-lari. Benar Yugo, Tuhan Yesus memang hebat. Adik-adik, senang tidak punya kaki yang sehat? Wah, pasti senang ya. Tapi kakinya tidak boleh dipakai untuk tenang-tenang teman ya. Nah adik-adik, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita mata, tangan, kaki, dan badan yang sehat. Nah, Yugo dan adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 24. Yesus menyembuhkan mereka. Kak, Yogo mau coba menghafal ya? Boleh dong Yugo. Teman-teman, yuk kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita. Matius 4 ayat 24. Yesus
menyembuhkan mereka. Wah, Yugo dan adik-adik di rumah pintar. Sekarang kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami mata, tangan, kaki, dan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!